Selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Kembali kita jumpa di dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rindu membagikan berkat kebenaran firman Allah buat kita semua pada pagi hari ini dengan judul Pikirkan Perkara yang dari atas. Saya ulangi, pikirkan perkara yang dari atas. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua, di sana dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada sidang Kristus yang ada di Kolose. Dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, kitab Kolose secara garis besar, saudaraku, ditulis oleh Rasul Paulus sekitar 62 tarik Masehi. Dan latar belakang dari kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, di mana dikatakan bahwa kota Kolose terletak dekat kota Laodikia. Kalau kita melihat di dalam Kolose bab 4 ayat 16. Jadi kota Kolose ini terletak dekat kota Laodikia di bagian barat dari Asia Kecil. Dan kira-kira 160 km terdapat di sebelah timur kota Efesus. Dan sidang Kolose telah didirikan sebagai akibat 3 tahun pelayanan yang luar biasa oleh seorang Rasul Paulus. Luar biasa, saudaraku. Sehingga alasan utama Paulus menulis surat ini karena munculnya ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Allah, atau yang kita kenal dengan ajaran palsu, yang mengancam masa depan rohani sidang Kolose. Dalam Kolose pasal 2 yang ke-8. Ketika seorang hamba Allah yang namanya Epafras, seorang pemimpin dalam gereja Kolose, bahkan menurut para ahli bahwa boleh jadi dia pendirinya, saudaraku. Mereka mengadakan perjalanan untuk mengunjungi Paulus dan memberitahukan tentang situasi yang terjadi di sidang Kolose dalam bab 1 ayat 8 dan bab 4 ayatnya yang ke-12. Sehingga Paulus sebagai seorang hamba Allah yang memiliki kemampuan hikmat yang dari Allah, dengan dia menulis surat ini, dikatakan pada waktu dia berada di penjara, saudaraku, di kota Roma. Kalau kita melihat dalam Kisah 28 ayat 16 sampai 31. Dan sifat yang tepat dari ajaran palsu yang terdapat di sidang Kolose ini tidak diurai dengan jelas dalam surat ini, saudaraku. Tetapi tujuan daripada penulis
adalah memberantas ajaran sesat yang sangat berbahaya di sidang Kolose, yang sedang mereka menggantikan keunggulan Kristus dengan kedudukannya sebagai inti dari ciptaan, penyataan serta penebusan dan gereja. Dan yang kedua, untuk menekankan sifat sebenarnya dan hidup baru dalam Kristus dan tuntunannya pada orang-orang Kristen Kolose. Sehingga kita tahu bersama ciri khas dari suratan Paulus kepada sidang Kolose. Dia memusatkan perhatian pada kebenaran, ya, terutama keutamaan Kristus, kesempurnaan orang percaya di dalamnya, saudara. Bahkan Alkitab berkata, suratan Paulus kepada sidang Kolose sering dianggap sebagai surat kembar. Saudara, karena apa? Surat ini bersamaan dengan suratan Paulus kepada sidang di Efesus. Karena keduanya mempunyai beberapa persamaan dalam hal isi dan tulisan pada waktu yang bersamaan. Saudara yang dikasihi Kristus, karena itu di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, Paulus menyampaikan firman Allah ini kepada sidang Kolose, bahkan kepada kita umat-umat Allah di zaman anugerah ini. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita hanya memiliki pemahaman pendek menyangkut perkara yang di atas, saudaraku, orang akan berkata, kalau kita hanya memiliki pemikiran perkara-perkara spiritual, perkara-perkara rohani, kita tidak makan, kita tidak bekerja. Itu keliru, saudara. Sehingga firman Allah berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, karena memang Alkitab mengajar kita, perkara yang di atas itu adalah bicara tentang sikap kita sebagai orang percaya. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Kalau bicara sudut pandang kekekalan, itulah bicara surga. Artinya tujuan utama dari hidup ini di dalam dunia ini, meskipun kita berusaha mencari nafkah untuk menghidupi hari-hari kita, bekerja keras itu tidak salah. Tapi tujuan kita mencari nafkah supaya kita belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Sang pemilik rezeki, pemilik berkat itu, itulah kepada Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Kita boleh bekerja, kita boleh berkreatif sesuai dengan talent yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Kita mendapatkan rezeki di dalamnya, berkat di dalamnya, dan kita bisa menunjang kehidupan keluarga. Masa depan keluarga itu benar. Terlalu
terlebih masa depan gereja di akhir zaman ditunjang oleh orang-orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berbagi rezeki. Dalam bahasa Arab dikatakan beramal. Itu tidak salah. Karena Alkitab berkata, engkau menabur dengan baik, engkau pasti menuai dengan baik. Alkitab berkata bahwa yang dimaksud dengan pikirkanlah perkara yang di atas. Saudaraku, tujuan hidup manusia ada sasaran utamanya adalah mencari hal-hal rohani. Kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita melawan dosa. Dalam ayat yang kelima. Bahkan ayat 11. Selain kita melawan dosa, kita memiliki watak Kristus. Watak Kristus adalah bicara semua sifat baik, kuasa, pengalaman, dan berkat rohani bersama Kristus di surga. Karena itu sebagai orang percaya, firman Allah mengajar kita apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkara yang di atas. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Kita memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Jelas bicara tentang surga. Orang yang memikirkan perkara kekekalan sedang diarahkan oleh rohnya, roh Allah, pada hal-hal yang bersifat spiritual, pada hal-hal yang bersifat rohani. Dan sekaligus kita menyatakan perang terbuka, saudaraku, terhadap dosa. Artinya apa? Semua yang namanya dosa, Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3 yang kelima, perlu dimatikan. Dan sekaligus tidak lagi memberi celah untuk keinginan duniawi. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai ayat 12. Di sana Paulus bicara kepada sidang di Roma tentang keinginan duniawi itu. Mengapa perlu dimatikan segala keinginan duniawi? Karena kehidupan kita dikatakan kita telah beralih ke kehidupan baru. Dalam Roma 3 yang ketiga. Pertanyaan datang kepada kita, apa sih tanda-tanda seorang yang sudah dilahirkan baru? Kita tahu bersama orang yang lahir baru itu melalui proses yang tidak mudah, saudaraku. Proses yang tidak mudah. Langkah-langkah proses seorang yang mau hidup baru, saudaraku, dia harus menyadari sebagai manusia dia adalah orang berdosa. Yang berikut, dia menyadari dia tidak layak bagi Allah. Yang berikut lagi, dia sebagai orang yang berdosa memang harus dihukum karena memang berdosa. Tetapi syukur kepada Allah yang tak terkatakan itu. Kristus Yesus memperjuangkan kehidupan orang berdosa melalui anugerah keselamatan. Efesus pasal yang ke-8. Itu adalah pemberian Allah, keselamatan itu adalah anugerah yang dari Allah. Pemberian secara cuma-cuma.
hadiah dari Allah buat kita orang berdosa. Kita seharusnya tidak layak bagi Allah. Karena itu firman Allah mau mengingatkan kita, mau dituntun untuk apa? Supaya mau meninggalkan dosa. Hidup baru dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Firman Allah mengingatkan kepada kita, orang-orang kudusnya, agar jangan lagi hidup kita diperbudak oleh dosa. Dalam Roma 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Karena itu ada beberapa pertanyaan yang akan muncul dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam langkah-langkah kita mengiring Tuhan. Bagaimana supaya kita keluar dari kecenderungan perbuatan dosa? Nah, kita berkata, lawanlah dosa itu dengan iman kepada Kristus. Sekaligus kita sebagai orang percaya kepada Kristus bersungguh-sungguh hati Selain itu, kita sangkal keinginan jahat. Kita manusia, kita tidak luput dari godaan, saudaraku. Orang pernah bertanya, sampai kapan kita digoda? Sampai seumur hidup kita, saudara. Selagi masih bernafas. Tidak pandang dia muda, tua. Godaan itu ada sepanjang zaman. Tapi Alkitab berkata, kita sangkal keinginan jahat itu dengan cara melihat kepada salib Kristus. Kitab Markus pasal 8:34, kita menyangkal diri kita. Kita menolak yang menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, anggota-anggota tubuh kita ketika kita dibaharui oleh kuasa firman yang karya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada hal-hal dosa. Orang bertanya, anggota-anggota tubuh kita pada hal-hal dosa itu apa? Yang kadang-kala dibuat disadar tidak sadar. Ada di sepanjang zaman. Firman Allah berkata dalam Galatia 5 ayat 19-21, buah-buah daging sudah nyata. 15 butir dosa yang setiap hari menggoda hidup kita. Selagi kita masih bergerak, masih bernafas, dosa itu selalu ada. Mempengaruhi pola pikir kita. Saudaraku, karena itu Alkitab berkata, kita lawan itu. Kita harus bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Sangkal keinginan jahat itu dalam hidup. Kita tolak menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Sekaligus mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai hamba kepada Allah. Sebagai hamba kepada kebenaran. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada sidang di Roma. Dalam Roma pasal 6 ayat 13-19. Karena itu, sebagai orang percaya, untuk mematikan dosa, supaya tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan hal itu berulang-ulang, kita berkata dalam Matius 22 ayat 35-39, kasihilah Tuhan Allah dengan sepenuh hati, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Demikianlah kebenaran firman Allah yang hamba bagikan buat kita semua pada pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami telah mendengar kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, mengajar kami supaya kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran perkara, memiliki pikiran yang tentang perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara tentang surga itu. Sehingga engkau berkata semua yang baik, semua yang benar. Segala sesuatu kami lakukan itu untuk kemuliaan surga. Kami menyadari sebagai manusia, Bapak,
tanpa bimbingan tuntunan Roh Kudus, kami manusia tidak sanggup. Karena itu bimbing dan tuntun terus perjalanan hidup kami selagi kami masih ada dalam dunia ini. Betapa derasnya godaan yang kami sering hadapi sehari-hari. Sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, kami tidak luput dari ujian dan cobaan itu. Kami butuh perlindungan Roh Kudus memagari hidup kami, Pak. Sehingga dengan demikian kami senantiasa menyukakan, menyenangkan hati-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami percaya kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati-Mu sepanjang zaman. Sehingga dengan demikian apa yang kami perjuangkan tidaklah sia-sia di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Allah yang kami telah dengar pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini.